Kadang ada orang yang nanya, saya diserang ke rumah. Datang ke rumah saya, ketok pintu, assalamualaikum. Kebetulan istri sama anak saya nggak ada. Saya sendiri diri. Begitu saya buka pintu, saya kalau di rumah pakai kaos oblong, makan sarung. Peci juga gua nggak bawa, orang pe rumah-rumah gua. Begitu saya buka pintu, ini ada bapak-bapak umur 70-an. Sama 3 orang di belakangnya. Dia buka, saya begitu buka pintu, dia tanya sama saya, maaf, Habib Rifkinya ada. Sakit loh hati saya. Yang buka gua. Lu tanya Habib Rifki di mana? Nggak taunya dia bukan followers gua. Saya bilang, silakan Pak duduk. Bapak mau minum teh, mau minum kopi, Habib Rifkinya ada, saya bilang. Mau minum teh, mau minum kopi, enggak, saya enggak lama-lama, dalam hati bagus dah. Orang gue sendiri-dirian. Saya masuk, saya pakai gamis, saya pakai peci ikhtiramud duyuf. Saya memuliakan tamu, saya bawa air 3 biji. Saya kasih itu air. Begitu dia liatin saya dari ujung kaki ke ujung rambut, diliatin saya. Dia pikir Habibnya badannya gede. Bewokan sangar persis Habib Muhammad. Enggak tuh yang keluar Hello Kitty. Dia bilang sama saya, Dek, tadi manggil gua Habib, sekarang Adek. Tahu gitu tadi gua nggak pakai keluar ganti baju gua mah. Dek, Adek saya liatin, Adek udah mulai keterlaluan, udah mengajak umat untuk kesyirikan. Gua takut tuh. Hampir pipis saya di celana. Perasaan rumah gua ya. Ngapa jadi gua yang diomelin ya? Saya bilang lagi, letak kesyirikannya di mana? Terlalu mengajak umat untuk mencintai Nabi. Kenapa nggak langsung kepada Allah? Pak, tidak akan orang bisa sampai kepada Allah kalau tidak melalui Nabi Muhammad SAW. Tidak akan. Salat nggak bakal diterima kalau nggak ada solawatnya di dalamnya. Saya bilang begitu. Loh, adek kok ngegas? Lu yang ngegas duluan. Lah rumah-rumah gua. Dia bilang lagi, ini udah kelewatan. Mau ngapain terlalu memuliakan Nabi? Mau ngapain terlalu mengagungkan Nabi? Nabi itu manusia biasa. Saya jawab lagi, mana ujungnya Nabi manusia biasa, Bapak? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Allah jelas mengatakan bahwa Nabi adalah manusia biasa. Pak Ul, lu denger gue baik-baik nih. Gue dari sopan sampai gak punya sopan gue sama ini orang. Kalau lu baca ayatnya cuma sampai situ, bener. Bener banget akan datang seorang Nabi dan Rasul dari golongan manusia. Bener. Terusin PA, terusin. Azizun alaihi ma'anitum, harisun alaikum. Anak bocah aja denger no bisa. Kalau dibaca cuman penggelan situ, bener Nabi Muhammad manusia, bener. Dimana ujungnya Nabi Muhammad sama kita? Jauh. Nabi Muhammad manusia luar biasa. Kalau kita disamain sama kebo lebih pantas. Saya bilang lagi sama itu bapak, Pak, kenapa sih sinis-sinis banget sama Nabi? Nabi salah apa sama bapak? Saya bilang. Dia bilang apa? Nabi nggak ada salah, tapi adek yang terlalu berbuat, terlalu membesar-besarkan Nabi Muhammad. Di mana ada apa dengan Nabi Muhammad? Saya bilang, Nabi Muhammad penuh berkah, Pak. Hidupnya dari ujung rambut sampai ujung kaki berkah. Tunjukkan satu keberkahan Nabi Muhammad. Lah, saya tanya, Bapak emang gak sholat 5 waktu? Ya sholat lah, itu berkah namanya. Yang bawa sholat siapa? Nabi, itu keberkahan dari Nabi. Oh, kalau itu kan kewajiban, Allah sudah mententukan sholat 5 waktu adalah kewajiban. Baik, kalau Bapak nyari keberkahan, riwayat ini sahih, Pak. Saat Nabi mau ngeludah, Nabi ngedehem, Pak. Sahabat tangan berebut ada di hadapan Nabi Muhammad SAW. Siapa duluan tangan yang ada di depan Nabi, ludahnya ditaruh di tangan sahabat tersebut. Lalu diusap, disapu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nabi bilang apa? Kafir, murtad, neraka. Enggak, Nabi mengatakan, wahai sahabatku, engkau tidak akan pernah jasadmu terjilat api neraka. Ludah Nabi berkah, ludah Nabi penuh dengan syafaat. Ludah lu. Siapa yang mau nangkep? Gak ada yang mau nangkep ludah kita, gak mau. Kenapa beda antara kita dengan Nabi? Beda. Sampai ada ulama mengatakan
Jika dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, mereka orang semua dikumpulkan, sholat serentak bersama 4 rakaat dengan khusyuk, wallahi tidak dapat menandingi 1 rakaat kehusyuan Nabi Muhammad SAW. Kita mau jadi mulia, tempel dong Nabi Muhammad. Kenapa? Karena manusianya dimuliakan oleh Allah. Kalau bukan karena Nabi, nggak ada apa-apa kehidupan kita di dunia ini. Saya bilang sama Bapak, Pak, jangan terlalu sinis dengan Rasulullah. Rasulullah nggak pernah punya utang sama kita, tapi kita banyak utang kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi manusia paling baik, ngedidik kita di dalam iman, dididik kita dalam rumah tangga. Nabi Muhammad SAW. Tunggu dulu, nih bapak dari tadi belum pulang dari rumah saya. Itu masih lama tuh, bapaknya itu masih duduk lagi tuh. Kesian dia nungguin nih nggak pulang-pulang. Kalau gue cerita gue nggak selesaiin, dia nginep. Jadi saya ceritain terusin gak nih? Terusin. Emang kepo hidup lo. Kan terjadiannya ke gua, lu yang terusin, lu nafsu amat kayaknya itu. Saya bilang sama bapak, Pak, kalau Nabi manusia biasa, maaf, ludahnya Nabi itu jadi berkah syafaat. Adek salah, lah gue disalahin. Saya bilang lagi, ada lagi Pak dalilnya. Nabi SAW makan, Nabi manusia makan bener. Ada kotoran nggak? Ada. Kotoran Nabi yang ngebuangnya ke siapa? Nabi yang tahu cara buangnya. Buang kotoran Nabi, bumi terbuka, kotoran dimakan bumi. Nah lu siapa yang makan PA? Siapa? Lele aja masih ngelepet. Begitu dimakan anak kangkung. Beda kita sama Nabi. Jangan sentimen sama Nabi, jangan. Apa di mana letaknya kita sama sama Nabi? Beda. Ada satu riwayat lagi. Saat Nabi tidur, 20 menit sebelum zuhur. Tidur Nabi 20 menit. Siang tidur 20 menit. Kita orang setu tidur 2 jam wajib siang. Udah ngaku aja lu ngaku. Bener nggak? Wajib banget 2 jam kita. Nabi 20 menit madhep kiblat, tangan dijadiin bantal. Persis jenazah dimasukin ke liang lahat. Itu cara Nabi tidur 20 menit. Saat Nabi tidur bukan berarti Nabi lupa semua. Pikirannya buat umat, hatinya tetap berzikir, nafasnya pun tetap berzikir kepada Allah. Arab panas. Sahabat Nabi lewat, ngeliat jubah Nabi terangkat. Diambil botol ditadangin. Keringat Nabi ditadangin. Begitu Nabi bangun diambil botolnya. Ditanya sama Nabi, wahai sahabatku itu apaan? Keringat. Keringat siapa? Keringatmu ya Rasulullah. Untuk apa dikumpulkan? Untuk aku jadikan wewangian ya Rasulullah. Keringat Nabi jadi minyak wangi. Keringat lu apa? Sama kita sama Nabi. Beda. Gak bakal ketemu. Dia jawab apa? Ada salah. Oke Pak, kalau saya salah saya minta maaf. Maaf ya Pak. Udah mulai sekarang deh, nggak usah terlalu gembor-gemborin solawat. Saya bilang lagi, emang apa salahnya sih Pak kita solawat sama Nabi? Ya nggak usah lah, deketin, suruh mereka istighfar, minta ampunan dosa. Gimana mau diampunin kalau kita nggak tahu caranya? Emang salahnya apa kita solawat kepada Nabi? Maaf, sholat 5 waktu hukumnya apa? Puasa bulan Ramadan hukumnya apa? Pergi haji jika mampu hukumnya, wajib bayar zakat hukumnya. Itu perintah siapa? Allah. Kita diperintah sholat, Allah sholat apa enggak? Kita diperintah puasa, Allah puasa. Kita diperintah zakat, Allah bayar zakat. Kita diperintah untuk berangkat haji, Allah jalan haji. Tapi kita diperintah untuk sholawat, Allah mendahulukan dirinya beserta malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim. Alhasil Bapak ini, Habib penjelasannya luar biasa, tapi semua salah. Saya disalahin, saya nggak masalah, baik Pak, saya minta maaf. Tapi saya rasa sih bukan Habib yang salah guru Habib. Guru gua, wah mendidih saya Habib. Dia bilang guru saya yang dibilang guru saya yang salah. Saya bilang, saya pikir, saya guru saya
Habib Kiai Haji Muhammad Kamil Effendi, Kiai Ra'i, Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Seggaf, Habib Abdullah Syami, Habib Muntir Al-Musawwa, Habib Quraisy Baharun. Beliau punya murid, punya guru, Habib Umar bin Hafid, Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Seggaf, Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki, terus sampai ke Nabi Muhammad SAW. Kalau dia bilang guru gue salah, berarti semua guru-guru gue salah. Saya bilang, Pak, guru saya yang salah. Alhamdulillah Pak. Kalau Bapak mah, Bapak nggak pernah salah. Yang salah orang tua Bapak. Kenapa ngelahirin orang model kayak Bapak? Saya bilang. Gila, guru gue dibilang salah. Itu rumah Pak, ini rumah, itu pintu. Bapak keluar sebelum saya teriakin maling, saya bilang. Lama-lama gue yang emosi, gue yang di rumah, gue yang dimaki, gue yang disalahin, kan kurang ajar. Maaf, dunia ini lautan. Biar kita paham, dunia ini kita lautan. Islam itu perahu. Siapapun boleh masuk ke dalam perahu. Dia yang mau gendut, mau yang kurus, mau yang botak, mau yang gondrong, yang berjilbab, siapapun dia boleh masuk ke dalam. Dan kita tahu kemana perahu ini akan tujuannya. Islam ini larinya kemana? Surga Firdausil A'la. Insya. Betul apa enggak? Tergantung sesuainya kita. Siapa aja boleh masuk ke dalamnya. Dan masing-masing orang kalau mau perahu ini cepat sampainya, punya dayung atu-atu. Dayung itu bentuknya macam-macam. Betul apa enggak? Ada yang lonjong, ada yang kotak, ada yang bulat, ada apa enggak? Dan saat dimana kita serentak untuk ke depan, kira-kira ini jalannya cepat apa enggak tuh perahu? Cepat. Kalau yang sebelah kanan maunya mundur, sebelah kiri maunya maju. Kemana itu perahu? Muter, enggak kemana-mana. Makanya Islam sampai gini hari dalam keadaan muter, enggak kemana-mana. Lihat saudara-saudara kita di Palestina. Negara-negara, semua negara Islam diam 1000 bahasa. Gak bisa ngebantu apapun untuk Palestina. Cuman mengecam, mengecam, mengecam. Setiap pengecaman itu anak bocah juga bisa mengecam. Tapi apa kekuatan kita? Ingat, orang Yahudi boleh punya rudal, boleh punya nuklir. Tapi demi Allah, mereka tidak punya senjata berupa doa. Kami umat muslim memiliki doa. Jangan pernah terputus dari doa kita untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mudah-mudahan Allah berikan kemenangan kepada mereka. Mudah-mudahan yang telah meninggal dunia Allah matikan dalam keadaan syahid. Dan mudah-mudahan anak-anak yang ditinggal orang tuanya, anak-anak menjadi anak-anak yang saleh-salehah. Yang orang tua ditinggal oleh bayi-bayinya, kita minta kepada Allah mudah-mudahan bayi-bayi tersebut akan menjadi anak yang akan menyelamatkan orang tua kelak nanti di dalam surganya Allah. Amin ya Rabbal. Dan untuk mereka para Yahudi, para Nasrani, dengan komplotannya Allah, ya Rabb, hancurkan mereka ya Allah. Porak-porandakan mereka ya Allah. Cerai-beraikan mereka ya Allah. Hinakan mereka dunia, hinakan mereka di akhirat. Amin ya Rabbal alamin. Ini kekuatan doa kita. Rezeki ada, keluarin untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di sana. Alhamdulillah kemarin kita keliling sampai dimanapun. Alhamdulillah total semua kita akan sampaikan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Alhamdulillah berupa bentuk bantuan dan uang senilai seluruhnya 1,5 miliar. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat dan tidak ada hambatan untuk disampaikan ke tangan-tangan yang tepat. Amin ya Rabbal. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan maulid kali ini menjadi maulid yang berharga buat hidup kita. Lebih banyak bersyukur kita memiliki Nabi Muhammad SAW. Dengan segala kemuliaan Nabi, Allah berikan juga kemuliaan untuk kita semua. Amin ya Rabbal alamin.